Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman. MPM saya 21421211 528. Saya dari Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, yakni belajar dan belajar. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang reformasi dunia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa mengenal kitab suci Al-Quran dan juga yang tentu dibarengi dengan tajwid ketika membacanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Murabbi Ruhi Ustadzina Al-Kiram Sadiqin MA. Beliau selaku pembimbing saya dalam ranah tajwid, yaitu memberikan pemahaman terhadap diri saya sehingga saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup ilmu tajwid. Pertama, saya mulai dari pengertian tajwid. Tajwid secara lughah, secara bahasa, yaitu membenarkan. Artinya sesuatu yang membenarkan berarti itu adalah tajwid secara lughah. Adapun secara istilah, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi yang menuntun kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar yaitu tajwid. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah fardhu kifayah, yang artinya tidak semua orang mendapatkan kewajiban tersebut. Yakni kalau sudah ada satu orang dalam satu lingkungan yang mempelajari ilmu tajwid, maka yang lain gugur dari kewajiban tersebut. Akan tetapi mengamalkan, mempraktekkan tajwid ketika membaca Al-Quran itu hukumnya fardhu ain. Setiap manusia, setiap insan ketika membaca Al-Quran maka wajib hukumnya menyertai dengan tajwid walaupun tidak tahu terhadap hukum-hukum yang dibacanya. Ulama membagikan 5 tujuan terkait tujuan mempelajari ilmu tajwid. Salah satunya yaitu menghindarkan pembaca dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, karena sudah sangat banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran namun bacaannya tidak betul atau tidak sesuai dengan kajian-kajian ilmu tajwid. Adapun kesalahan yang disebut yaitu ada 2, ada kesalahan jali dan khafi. Jali adalah kesalahan yang nampak, jelas. Contohnya am'amta siratal ladzina am'amta, itu adalah bacaan yang keliru, makharijul hurufnya keliru, sifatul hurufnya juga keliru. Ada khafi, salah tapi samar, dan ini yang sering kali terjadi di kalangan baik para santri ataupun mahasiswa dan lainnya. Misalnya ketika membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada tawallud di situ. Itu merupakan kesalahan khafi. Selanjutnya, ulama juga membagikan tingkatan dalam membaca Al-Quran. Itu terhadap 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu at-tahqiq,
apa tahqiq? Yaitu membaca Al-Quran dengan sangat pelan dan perlahan-lahan. Biasanya hal ini digunakan bagi seorang yang dalam proses melancarkan membaca Al-Quran, dalam proses pelancaran membaca Al-Quran. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu adalah contoh tingkatan bacaan yang at-tahqiq. Ini membacanya dengan sangat pelan. Yang kedua yaitu ada at-tartil. At-tartil itu membaca Al-Quran dengan santai, pelan. Dan ini biasanya digunakan bagi mereka-mereka yang sedang murajaah hafalan Al-Quran. Contohnya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu adalah bacaan dalam tingkatan yang kedua, yaitu membacanya dengan tertil. Lalu yang ketiga yaitu ada at-tadwir. At-tadwir itu membacanya sedang antara at-tartil dan hadr. Ini sedang cara bacanya. Contohnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Itu contoh bacaan dalam tingkatan at-tadwir. Yang terakhir yaitu ada al-hadr. Al-hadr itu yaitu membaca Al-Quran dengan cepat. Biasanya ini digunakan bagi mereka yang sedang menghatamkan Al-Quran. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun azim. Dan perlu diingat, dalam Al-Hadr ini membaca Al-Quran dengan cepat itu ada syarat tertentu, yakni tidak boleh keluar dari tuntunan tajwid, yang artinya harus makharijul hurufnya itu harus tepat, dan sifatul hurufnya juga harus tepat, dan juga hukum-hukum tajwidnya itu harus tepat. Lalu selanjutnya kita masuk pada pembahasan makharijul huruf. Ulama membagikan makharijul huruf itu terhadap 5 bagian. Ada al-jawf, al-halq, al-khayshum, al-syafatan, dan al-lisan. Al-jawf itu yaitu makharijul huruf yang keluarnya dari rongga mulut. Hurufnya ada 3, wa, ya, a. Itu adalah makharijul huruf yang keluarnya dari rongga mulut atau al-jawf. Yang kedua yaitu ada al-halq. Al-halq itu makharijul huruf atau pengeluaran huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Ini ada 6 hurufnya dan terbagi terhadap 3 makhraj. Makhraj yang pertama, hamzah dan ha yang terletak di bagian bawah tenggorokan. Yang kedua ada ain dan ha, itu terletak di tenggorokan bagian tengah. Yang terakhir, makhraj yang ketiga yaitu kha dan ain dan ghain, itu terletak di tenggorokan bagian atas. Lalu yang selanjutnya itu ada al-khayshum. Al-khayshum itu yaitu makharijul huruf yang keluarnya itu dari rongga hidung.
Jadi keluarnya huruf ketika diucapkan itu dari rongga hidung. Hurufnya ada 2. Dan ini ada satu makhraj, yaitu nun dan mim. Ketika kita membaca nun dan mim, pasti hidung kita itu bergetar. Makanya itu disebut dengan al-khayshum, yang artinya rongga hidung. Yang selanjutnya yaitu asy-syafatan. Syafatan itu hurufnya ada 4 dan itu terbagi menjadi 2 makhraj. Yang pertama yaitu makhraj yang mana bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada 2 gigi siri. Yang artinya apa? Ketika melafalkan huruf tersebut, yaitu dengan meletakkan 2 gigi seri di atas bibir bawah. Hurufnya 1, fa. Fa. Yang ketika kita melakukan fa, 2 gigi seri ini diletakkan di atas bibir bawah. Fa, fa, fa. Yang kedua, makhraj yang kedua, yaitu bertemunya antara 2 bibir dalam keadaan tertutup. Hurufnya ada 3. Ada ba, ma, dan wa. Jadi ketika melafalkan ketiga huruf tersebut, maka 2 bibir ini bertemu, dan bertemunya dalam keadaan bertutup. Ba, ma. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam makhraj waw tersebut. Perbedaannya itu kalau waw itu sedikit memberikan peluang. Wa tidak terlalu tertutup. Tapi itu masuk pada makharijul huruf asy-syafatan yang kedua, yakni bertemunya 2 bibir dalam keadaan tertutup. Yang terakhir yaitu al-lisan. Apa al-lisan? Yaitu huruf-huruf yang keluar dari lidah ketika diucapkan. Itu ada 10 makhraj, dan ulama membagikan al-lisan itu terhadap 7 bagian. Pertama adalah lahawiyah. Lahawiyah itu yaitu artinya anak lidah atau pangkal lidah. Jadi lidah bagian belakang, hurufnya ada 2, ada qaf dan kaf. Cuman bedanya kalau qaf itu lebih ke dalam, kaf lebih ke tengah. O, ka. Qaf ada di pangkal, kalau kaf lebih ke depan, ada di bagian tengah. Lalu yang kedua yaitu ada syajariyah. Apa itu syajariyah? Yaitu tengah lidah. Hurufnya ada 3, ada ya, shin, dan jim. Sya, ja, ya. Jadi keluarnya itu dari lidah bagian tengah. Selanjutnya yaitu ada jambiyah. Jambiyah itu artinya tepi lidah. Hurufnya ada 1, dad. Ulama sepakat dalam pelafalan dad itu ada 3 cara. Walaupun tidak ada seseorang yang sempurna melafalkan dad selain Rasulullah. Namun ketika kita mengikuti alur yang ada pada tajwid, insyaallah walaupun tidak sempurna Rasulullah, kita itu sudah dekat dengan kesempurnaan tersebut. Pertama yaitu dengan meletakkan tepi lidah pada geraham kanan. Yang kedua meletakkan tepi lidah pada geraham kiri. Ada yang menggunakan dua-dua. Jadi 2 tepi lidah itu diletakkan pada 2 geraham, kanan dan kiri. Contoh yang diletakkan di geraham kanan, bo. Yang kiri, bo. Yang dua-duanya, bo. Saya biasa menggunakan pada ranah yang ketiga tersebut, yaitu meletakkan 2 tepi lidah terhadap 2 geraham. Selanjutnya itu ada asaliyah. Apa itu asaliyah? Yaitu lidah bagian depan. Hurufnya ada 3, ada sad, sin, za. Jadi ketika mengeluarkan huruf, jadi memastikan sad, sin, za
itu keluar dari lidah bagian depan. Lalu yang selanjutnya itu ada dzalqiyah, ujung lidah. Hurufnya ada 3, ada nun, lam, ra. Jadi ketika mengucapkan la, na, ra, itu keluarnya dari ujung. La, ujung lidah. La, na, ra. Dengan meletakkan di langit-langit. Langit-langit bagian agak ke depan. Yang keenam itu ada naqiyah, kulit ujung langit-langit. Hurufnya ada 3. Dal, po, ta. Dal, po, ta. Jadi lidah itu diletakkan di kulit ujung langit-langit, dekat dengan pangkal 2 gigi seri. Yang terakhir, yang ketujuh itu lithawiyah, yaitu gusi. Hurufnya ada 3 juga, dhad, zal, dan tha. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sifatul huruf. Ulama membagikan sifatul huruf itu atas 2 bagian. Ada sifatun laha diddun, ada sifatun la didda laha. Sifatun laha diddun itu artinya sifat yang memiliki lawan. Dan itu ada 5 bagian. Ada hamas, ada syiddah, ada isti'la, ada itbaq, dan ada idlaq. Hamas lawannya itu jahr. Huruf hamas ada 10, terkumpul dalam fahathahu syakhsun sakat. Lawannya adalah jahr, jelas. Hamas itu mengalir nafas, jahr itu artinya jelas. Hurufnya ada berapa? Selain yang 10, artinya 18. Lalu yang kedua ada syiddah. Syiddah itu artinya kuat. Lawan daripada syiddah yaitu rukhawah, lunak. Huruf syiddah di sini ada 8 yang berkumpul dalam ajid, qatin, bakat. Lawannya yaitu rukhawah, yang artinya lunak. Hurufnya selain yang 8 tersebut. Ini 20. Yang selanjutnya yaitu isti'la. Apa itu isti'la? Terangkat, tinggi. Apa lawannya? Yaitu istinfal, turun, rendah. Huruf isti'la itu ada 7, berkumpul dalam khusu, dautin, qil. Lawannya itu istinfal, yang artinya turun. Hurufnya ada 21. Lalu selanjutnya itu ada itbaq. Itbaq itu artinya tertutup. Hurufnya ada 4. Dhad, bo, bod, sod. Itu huruf itbaq. Lawan itbaq yaitu infitah, terbuka. Itbaq tertutup, infitah terbuka. Huruf infitah itu ada 24. Yang terakhir yaitu idlaq. Itu lancar, mudah, cara mengucapkannya itu mudah. Hurufnya ada 6 huruf infitah tersebut. Huruf idlaq lawannya itu ismat, yang artinya menahan. Hurufnya ada 22. Lalu selanjutnya ada sifatul la didda laha. Sifatul la didda laha itu artinya sifat yang tidak memiliki lawan. Ada safir. Apa itu safir? Siul atau seruit. Hurufnya ada 3. Za, sa, so. Kayak orang memanggil angin. Itu hurufnya ada 3. Itu safir. Yang kedua itu ada layin. Apa itu layin? Lunak. Hurufnya ada 2. Ya, wa. Ketika mengucapkannya itu ya lemah. Seakan-akan itu lemah. Ai, au, ai. Nah, itu huruf layin. Yang selanjutnya itu inhiraf, condong.
Jadi cara mengucapkan huruf tersebut yaitu condong ro, la. Hurufnya dua, ro dan la. Lalu yang selanjutnya yaitu ada takrir. Apa itu takrir? Mengulang-ulang. Hurufnya itu yang terbagi merupakan bagian dari huruf tersebut yaitu ra. Ini mengucapkan satu huruf akan tapi seakan-akan mengulang huruf tersebut. Ra, ada getaran. Lalu yang selanjutnya adalah ada tafashi, menyebar. Hurufnya ada satu, shin. Jadi ketika melafalkan shin tersebut, mulut itu penuh dengan kalimat tersebut. Sha, shi, shu. Jangan sa, shi, shu. Itu salah. Yang betul sha, shi, shu, bash. Lalu yang selanjutnya yaitu istitalah, yaitu memanjang. Huruf istitalah itu ada satu dad. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya tidak ada yang sempurna dalam pelafalan dad kecuali Rasulullah. Bagaimana cara melafalkan dad? Tadi sudah dijelaskan dengan meletakkan tepi lidah bagian kanan pada geraham kanan atau tepi lidah bagian kiri pada geraham kiri atau menggunakan dua tepi lidah diletakkan pada dua geraham. Bi, du, bad. Lalu selanjutnya itu ada qalqalah. Apa itu qalqalah? Goncangan, memantul. Itu adalah qalqalah. Hurufnya ada 5 terkumpul dalam kalimat qatbujadin. Lalu yang selanjutnya yaitu ada gunnah. Apa itu gunnah? Berdengung. Berdengungnya di rongga hidung. Hurufnya ada 2. Ada mim dan nun. Inna, summa. Maka berdengung di sini. Qalqalah di sini ada 2. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sura. Yang kubra itu qalqalah huruf qalqalah ada di akhir kalimat dan dibaca waqaf. Kalau surah, huruf qalqalah ada di tengah kalimat dan diwasal, diteruskan. Gunnah itu ada satu, ada gunnah musyaddadah namanya. Jadi menekan, namanya musyaddad, menekan dalam membaca huruf dan dibacanya dengan dengung. Selanjutnya yaitu hukum atau ahkamut tajwid. Lingkup ahkamut tajwid yaitu ada hukum nun sukun dan tanwin. Ada hukum mim, hukum ra, hukum lam, lafzul jalalah, ada hukum mad, ada hukum idgham. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada izhar khalqi, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab. Izhar itu ada hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Cara bacanya dibaca dengan jelas dan terang. Yang kedua ada gunnah. Gunnah itu terbagi 2, ada gunnah idgham itu ada 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu memasukkan huruf pada sesudahnya dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah memasukkan pada huruf sesudahnya tanpa dengung. Idgham bi gunnah itu ada 4. Ada waw, mim, nun dan ya. Yang idgham bila gunnah ada 2, lam, ra. Cara membacanya bi gunnah, idgham bi gunnah itu masukkan dengan dengung, idgham bila gunnah masukkan tanpa dengung. Lalu selanjutnya itu ada iqlab. Iqlab itu menyuarakan seperti bunyinya mim dengan dengung. Hurufnya cuma ada 1 yaitu ba. Mim ba. Jadi cara membacanya itu menyuarakan seperti bunyinya mim. Membaca ba cuman cara bacanya itu seperti memujikan mim. Lalu yang terakhir yaitu ada ikhfa. Ikhfa di situ ada 15 hurufnya terkumpul dalam syair. Sidatana kam jada syakhsun qad sama
طيبا صد في تقى ظالمة. Cara bacanya ikhfa itu yaitu membaca samar dengan dengung. Ikhfa hakiki itu ada 3 tingkatan. Ada a'la, awsat, ada adna. Yang a'la itu ada 3 hurufnya, ada dal, ta, dan ta. A'la itu artinya ikhfanya atau samarnya lebih tinggi daripada gunnahnya. Yang kedua ada adna. Adna itu hurufnya ada 2, qaf dan kaf. Apa itu adna? Itu gunnahnya lebih tinggi daripada ikhfanya. Yang terakhir yaitu awsat. Awsat itu hurufnya ada 10. Yang artinya apa itu awsat? Awsat itu antara gunnah dan ikhfanya itu sama. Lalu selanjutnya ada ikhfa bimakna jadid. Apa itu ikhfa bimakna jadid? Yaitu setiap huruf yang sukun selain huruf mad yang bertemu huruf yang hidup dan dibaca waqaf. Jadi ada huruf sukun itu bukan mad ketika dan itu dibaca waqaf. Contohnya wal ard, wal fajr. Jadi sebelum huruf yang terakhir itu ada huruf mati, huruf yang berharokat sukun. Lalu yang selanjutnya yaitu ahkamul mim, itu hukum-hukum mim. Di situ ada 3 bagian, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi atau biasa disebut dengan idgham mitlain. Ikhfa syafawi mempunyai satu huruf yaitu ba. Itu ketika mim sukun bertemu dengan ba. Nah, cara bacanya itu samar dengan dengung. Itu adalah itu adalah ikhfa syafawi. Contohnya walakum ba'idun misalnya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada idgham mimi atau idgham mitlain. Itu ketika mim sukun bertemu dengan mim sukun. Itu dibacanya dimasukkan dengan dengung. Lalu yang selanjutnya yaitu ada idhar syafawi. Idhar syafawi hurufnya ada 26. Cara bacanya yaitu harus dibaca dengan jelas tanpa dengung. Assalamualaikum. Lalu yang selanjutnya itu ada hukum lam ta'rif. Lam ta'rif itu ada 2. Ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Al-qamariyah yaitu membaca membaca lam dengan jelas, yang artinya lam matinya itu dibaca jelas. Kenapa? Karena jauhnya makhrajnya lam dengan huruf al-qamariyah. Hurufnya di situ ada 14 berkumpul dalam syair abghi hajjaka wa khaf aqimah. Selanjutnya itu ada asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah itu yaitu membaca lam yang lam matinya itu tidak dibaca namun langsung dibaca pada huruf setelahnya. Itu lamnya itu dihilangkan karena ada tasydid sesudah lam tersebut. Hurufnya ada 14 berkumpul dalam syair thumma sil rahman tafustif dhani'an da'su adhanni zur syarifan lil karam. Bedanya antara al-qamari ada asy-syamsi. Al-qamari itu membaca lam sesudah lam tidak ada tasydid. Kalau asy-syamsi itu sesudah lam ada tasydidnya. Lalu selanjutnya itu ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu ada 2. Ada lafzul jalalah litarqiq, artinya tipis. Ada lafzul jalalah litafkhim. Itu membaca lafzul jalalah litarqiq itu ketika ada huruf jalalah didahului harakat kasrah. Lafzul jalalah litafkhim itu ketika ada huruf jalalah dan didahului oleh harakat fathah dan
dan juga dhammah. Sebenarnya itu ada hukum ra. Hukum ra itu ada 3, ada tafkhim, tarqiq, ada yang tafkhim, ada yang bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kapan ra itu dibaca tafkhim? Yaitu ketika ra itu didahului harkat fathah, dhammah, ataupun ketika ra berharkat sukun lalu didahului oleh harkat fathah ataupun harkat dhammah. Atau ketika ra berharkat fathah ataupun dhammah. Yang selanjutnya itu ra litarqiq. Ra itu dibaca tipis. Kapan ra itu dibaca tipis? Yaitu ketika ra berharkat kasrah dan ra sukun didahului oleh harakat kasrah. Selanjutnya ada ra yang bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarqiq, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kapan ra itu bisa dibaca tebal atau bisa dibaca tarqiq? Yaitu ketika ra sukun didahului harakat kasrah dan bertemu huruf isti'la yang berharakat kasrah. Contohnya firqin. Lalu selanjutnya yaitu ada hukum idgham. Hukum idgham di sini terbagi menjadi 3. Ada idgham mutamathilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Idgham mutamathilain itu adalah samanya 2 huruf dan makhraj, yaitu makhraj dan sifatnya itu sama. Hurufnya ta dengan ta, dal dengan dal, ba dengan ba. Jadi makhrajnya sama, hurufnya juga sama. Yang kedua ada idgham mutajanisain. Itu apabila ada suatu huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharakat. Kedua huruf itu sama makhraj tapi beda sifatnya. Jadi makhrajnya sama akan tapi sifatnya itu berbeda. Hurufnya antara ta dengan dal. Ketika ta bertemu dengan dal bertemu dengan ta, dal bertemu dengan dha, ba bertemu dengan mim, ta bertemu dengan ta, ta bertemu dengan ta, ta bertemu dengan dal. Lalu selanjutnya ada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu apabila ada huruf sukun bertemu dengan huruf berharakat dan kedua huruf itu berdekatan makhraj dan sifatnya. Jadi makhraj dan sifatnya itu beda, cuman itu hampir sama. Hurufnya yaitu ketika ada qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ra. Idgham mutaqaribain itu tidak berlaku ketika bertemu ra pada surah Al-Mutaffifin ayat 14 karena di sana berlaku hukum saktah. Seperti contohnya kallabal rana, jangan dibaca kallabal rana karena di situ ada saktah. Susu apa? Selanjutnya yaitu tentang hukum bacaan mat. Yang mana mat di situ ada terbagi 2 bagian. Ada mat asli, itu mat tabi'i, ada mat far'i. Mat asli itu hurufnya ada 2 warna. Hurufnya itu ada 3, ada wawu, ada ya, ada alif. Ada 4. Alif ketika didahului harakat fathah, ya ketika didahului harakat kasrah, dan waw ketika didahului harakat dhammah. Yang kedua itu ada mad far'i. Mad far'i itu terbagi menjadi 13. Ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Tadi makannya sama siapa? Makan Ada mad iwad, ada mad badan, ada mad adid lis-sukun, ada mad lazim kilmi mutaqal, ada mad lazim kilmi mukhaffaf, ada mad lazim harfi mutaqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf, ada mad lin, ada mad silah. Mad silah itu terbagi 2, ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah, ada mad tamkin, ada mad farqi, yang semuanya itu merupakan lingkup daripada hukum bacaan mad far'i. Bedanya antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil yaitu ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kalimat dan itu wajib dibaca 3 huruf atau 6 harakat. Kalau mad jaiz munfasil yaitu ketika huruf mad bertemu dengan alif di lain kalimat, itu bisa dibaca 1 alif, 2 alif dan 3 alif. Mungkin
Hanya ini pembahasan sedikit pembahasan tentang ruang lingkup ilmu tajwid. Jikalau ada hal yang masih kurang jelas, bisa kita jelaskan pada sesi selanjutnya, dan bisa langsung tanya pada ahlinya. Sebelum kita tutup, jangan lupa komen, subscribe, like. Adik mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.